Lalu apa dampak kematian pimpinan Hizbullah Fuad Syukur dan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh terhadap eskalasi di Timur Tengah? Kami akan bahas ini bersama Hajran Totohari, Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon. Bergabung juga Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat malam semuanya, waktu Indonesia apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Kang Hasib, saya ke Anda dulu. Kalau saya boleh mengutip pemberitaan hari ini di Harian Kompas, berita utamanya berhubungan langsung dengan wafatnya Ismail Haniyeh ini, judulnya Harapan Perdamaian Redup. Kita paham bahwa sebetulnya sosok Haniyeh ini menjadi kunci untuk upaya perundingan mencapai perdamaian di Palestina. Tapi apakah semata-mata langsung kembali ke nol lagi proses perdamaian itu menurut Anda? Ya, saya rasa memang kita harus membaca apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini secara lebih lengkap, lebih menyeluruh karena banyak aktor, banyak situasi yang saling terkait satu sama lain. Yang terbaru, Mas, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa baru saja pihak Israel menyatakan memastikan meninggalnya Komandan Brigadir Al-Qassam, yaitu Muhammad Deif. Ya, ini saya baca perkembangan terbaru di media Timur Tengah, dan itu dipastikan meninggal dalam operasi 2 minggu yang lalu di Khan Yunis. Ini belum jadi pembicaraan di media kita, dan mungkin ini baru dibahas di Sapa Indonesia Malam secara eksklusif. Dan kalau ini benar terjadi, maka ini akan menambah sensitivitas ataupun aspek kerawanan daripada yang terjadi sekarang, terutama di antara Israel dan negara-negara yang berada di blok Iran. Karena kita tahu Ismail Haniyeh, kemudian Fuad Syukur dan kemudian Muhammad Deif itu di antara tokoh-tokoh yang paling berpengaruh. Paling tidak di antara Ismail Haniyeh dan Muhammad Deif itu di antara 3 tokoh yang paling dicari oleh Israel, yaitu ketambahan lagi dengan Yahya Sinwar. Nah, ini tentu kita harus mengecek lagi karena Hamas menyatakan bahwa kalau tidak ada konfirmasi dari Al-Qassam maka berita itu tidak bisa diterima kebenarannya. Itu dari pihak Hamas, bantahnya. Nah, apa yang ingin saya katakan, view kedua adalah dengan situasi seperti ini maka memang kawasan Timur Tengah wabil khusus di antara Israel dan poros-poros perlawanan ini berada pada puncak eskalasi yang dalam 1-2 hari mungkin kita belum tahu langkah pasti apa yang akan diambil terutama oleh Iran dalam rangka melakukan balasan ini. Yang pasti sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa Iran melalui pemimpin tertingginya sudah memberikan perintah untuk melakukan sebuah serangan balasan. Nah, apa bentuk serangannya, apa bentuk aksinya, nah itu yang semua orang masih menunggu. Dan di sisi lain kita juga melihat bahwa negara-negara di dunia saat ini sedang bergerak dan berupaya sebisa mungkin untuk tidak membiarkan Iran melakukan sebuah balasan yang betul-betul membakar Timur Tengah secara umum. Dan ini poin saya yang ketiga sebagai pengantar, walaupun di antara Israel dan poros-poros Iran ini berada dalam gejolak tertinggi, kita juga harus mafhum bahwa di kawasan masih banyak negara-negara lain yang notabene tidak masuk di dalam poros Iran. Yang sekarang ini berkobar adalah poros-poros atau front yang memang berada di proksi Iran, yaitu mulai daripada Hamas, kemudian Hizbullah, kemudian Houthi, kemudian milisi-milisi di Irak dan di Syria, termasuk Iran sendiri. Nah, negara-negara di luar itu yang tergabung dalam dunia Arab dan selama ini dikenal lebih terbuka dengan Barat, bahkan kerjasama dengan Israel, itu belum memberikan sikap apapun, dan itu harus menjadi cara baca kita untuk bisa mendapatkan view lebih utuh tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Demikian, Mas. Prof Hik, kalau Anda membaca dinamika di banyak negara atas peristiwa tadi, ditambah kalau kita korelasikan, tarik lagi ke belakang dengan sikap-sikap yang dikeluarkan oleh PBB, Mahkamah Internasional, soal pendudukan Israel terhadap Palestina disebut ilegal, bahkan sudah diperintahkan untuk stop melakukan genosida, walaupun tidak terang-terangan meminta untuk dilakukan gencatan senjata. Dengan adanya peristiwa ini, apakah nanti kita mengharapkan bisa muncul gerakan besar untuk mendorong adanya perdamaian di wilayah Timur Tengah, khususnya di Palestina, atau tampaknya ini masih akan sulit tercapai? Kalau menurut saya yang pasti adalah semakin banyak negara yang geram dengan tindakan dari Israel. Karena upaya yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden untuk
mewujudkan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, seolah-olah sekarang sudah tidak ada artinya. Saya yakin dari pihak Hamas sudah tidak mau lagi melakukan perundingan. Justru yang ada di kepala mereka adalah bagaimana mereka bisa melakukan penyerangan ke Israel sebagai bentuk balasan terhadap apa yang diduga Israel lakukan terhadap Ismail Haniyeh. Jadi itu yang jadi masalah. Lalu kemudian juga kita tahu dari pihak Hezbollah juga akan siap untuk melakukan serangan-serangan ke Israel karena petingginya juga ditewaskan oleh Israel. Nah, ini yang kemudian akan mengundang banyak negara untuk tanda kutip ya menekan Israel untuk melakukan suatu tindakan agar tidak lagi melakukan penyerangan. Dan Amerika Serikat dalam posisi yang sangat awkward ya, dia tidak mungkin terus-menerus harus membela tindakan Israel, sementara Amerika Serikat tahu bahwa yang dilakukan oleh Israel adalah suatu pelanggaran hukum internasional. Nah, ini yang kemudian kita berharap bahwa Amerika Serikat tidak kemudian membela atau melindungi Israel sampai pada suatu tindakan yang melanggar pun dia harus melakukan. Ini yang tidak diinginkan oleh Presiden Joe Biden, dan ini mungkin juga yang tidak diinginkan oleh calon dari Demokrat kalau nanti sudah segera dikukuhkan dari Kamala Harris. Tapi kalau misalnya presiden nanti yang menang adalah Republik Donald Trump, saya khawatir karena apa? Donald Trump akan lebih keras, dia akan justru akan melawan Iran. Nah, yang tidak kita inginkan adalah apabila Iran melakukan serangan terbuka kepada Israel. Karena ini akan memunculkan perang antar negara, karena yang jelas Israel akan didukung oleh Amerika Serikat. Bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan melakukan serangan terhadap Iran. Nah, kalau ini terjadi, Turki sudah mengatakan bahwa Presiden Erdogan, tapi ini di lingkungan partainya, bahwa Turki akan siap melakukan invasi ke Israel. Nah, ini artinya apa? Mungkin juga Turki akan masuk di dalam peperangan ini. Belum lagi Rusia juga sudah menyampaikan secara keras dan tegas Presiden Putin bahwa meskipun beliau mengatakan bahwa negara-negara harus menahan diri, tapi kalau misalnya ada serangan, itu katanya beliau juga siap untuk melakukan serangan dengan senjata nuklirnya. Nah, ini yang kita khawatirkan, perang dunia ketiga bisa pecah kalau misalnya tidak hati-hati. Kalau tidak ada langkah lebih lanjut atas hal ini, itu tentu akan berbahaya. Saya coba ke Pak Dubes kalau gitu. Pak Dubes, setelah dikeluarkan surat imbauan atau pemberitahuan kepada warga negara kita yang ada di Lebanon, update-nya bagaimana Pak sejauh ini? Berapa banyak warga negara kita di sana dan berapa banyak juga yang sudah diproses untuk pengurusan untuk keluar dari Lebanon sejauh ini? Ya, sebetulnya seruan atau lunaknya himbauan kepada warga negara Indonesia ini bukan sesuatu yang baru ya di Libanon. Karena sebetulnya situasi yang terjadi sekarang ini bukan dari situasi normal ke abnormal atau situasi dingin ke panas. Ya. Tapi kalau di Libanon itu situasi panas ke lebih panas lagi, kira-kira seperti itu. Karena kita ketahui bahwa sejak tahun 2006 di Libanon ini ditugaskan oleh PBB melalui UNIFIL itu 10.500 tentara pemelihara perdamaian. Itu sejak tahun 2006. Artinya dikirim pasukan pemelihara perdamaian 10.500, itu menunjukkan bahwa situasi di sini ya situasi masih perang. 10.500 truk, di mana 1.300-an itu tentara nasional Indonesia. Dan Indonesia adalah negara pengirim tentara pemelihara perdamaian terbesar di Lebanon, di bawah bendera UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. Dan karena itu sebetulnya contingency plan
yang dikeluarkan oleh KBRI itu sudah sejak bulan Oktober 2023. Jadi awal dari terjadinya agresi militer Israel di Gaza, itu suasana dari panas ke lebih panas di Libanon Selatan itu sudah terjadi. Dan karena itu kita sudah mengeluarkan, menetapkan contingency plan yang sudah mengatur, bahkan di wilayah Libanon Selatan itu kita menetapkan status siaga 1. Siaga 1 itu adalah situasi bahaya tertinggi di mana warga negara Indonesia harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Juga warga negara Indonesia di perbatasan sudah kita evakuasi sejak bulan Oktober tahun lalu ke kota Beirut yang lebih aman. Ada berapa banyak WNI kita yang ada di sana, Pak? Bagaimana? Ada berapa banyak WNI kita yang ada di sana, Pak? Warga negara kita sekitar 1.450, tetapi seperti saya sampaikan tadi 1.300-an adalah Tentara Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Angkatan Laut yang tergabung dalam Maritime Task Force dengan kapal perang KRI Diponegoro dengan 120 tentara kita yang tergabung dalam UNIFIL. Jadi sebetulnya tidak begitu banyak, dan pada hari kemarin kita mengeluarkan seruan kepada warga negara Indonesia untuk dapat melakukan evakuasi secara mandiri, dan kita sekarang sedang mempersiapkan jika keadaan menjadi semakin lebih buruk lagi, apalagi untuk pertama kalinya Israel itu melakukan serangan ke kota Beirut dengan target pimpinan Hizbullah. Memang beberapa waktu yang lalu Israel menyerang jauh dari perbatasan ke kota Beirut, tetapi targetnya adalah wakil komandan pasukan Hamas. Artinya Hamas itu non Libanon gitu kan, yang sedang berkunjung ke Libanon Selatan. Tapi kali ini adalah memang orang Libanon, Fuad Shukr itu, dan itu hanya berjarak sekitar 3 km dari KBRI. Sejauh ini dan untuk aktivitas warga terutama penerbangan masih dikatakan normal, sehingga upaya untuk mengeluarkan warga negara kita dari Lebanon itu masih dibilang lancar, Pak? Masih normal, masih lancar, hanya ada beberapa perubahan di 1-2 maskapai, tetapi secara umum masih normal, karena seperti diketahui bahwa bagi masyarakat Libanon apa yang terjadi sekarang ini seakan-akan sesuatu yang tidak terlalu istimewa gitu ya, sesuatu yang rutin, yang sangat mengalami kepanikan dan situasi yang mencekam begitu adalah bagi warga asing yang tinggal di Libanon. Seperti kegiatan-kegiatan sehari-hari, bahkan 2 malam yang lalu resepsi diplomatik dalam rangka National Day Maroko itu berjalan dengan baik. Artinya seperti biasa, konser-konser seni di Libanon ini seperti diketahui bulan Juli, Agustus, September itu adalah bulan-bulan konser musik yang outdoor dan menghadirkan belasan bahkan bisa puluhan ribu massa, dan itu biasa-biasa saja bagi masyarakat di Libanon. Pak Dubes, tahan dulu di situ. Saya ke Kang Hasib lagi kalau begitu. Kang Hasib, dengan dinamika yang muncul sekarang seperti ini, kita masih mengharapkan jalan tengah yang seperti apa ya, terutama untuk negara-negara Timur Tengah lainnya begitu? Iya, sebenarnya memang sekarang ini masih dalam perkembangan terus-menerus, dan memang kita harus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Termasuk yang sebenarnya sedang ditunggu ini adalah sikap resmi dari Hizbullah. Dia akan menggunakan balasan atau sikap seperti apa. Karena kalau kita baca secara cermat, sebenarnya ada kayak semacam permainan yang berubah atau yang bergantian di antara serangan ke Libanon dengan serangan ke Iran. Dalam konteks serangan ke Libanon, kita tahu bahwa secara hukum itu Hizbullah tidak mengakui bahwa dia yang menyerang dataran tinggi Golan.
Karena itu ketika Israel melakukan serangan balik kepada Hizbullah dengan menewaskan komandan kedua di Hizbullah, itu dianggap sebagai serangan melanggar hukum. Karena tidak ada insiden, tidak diakui oleh Hizbullah bahwa Hizbullah yang melakukan serangan itu. Nah, situasi terbaliknya hari ini dilakukan oleh Israel dalam konteks meninggalnya atau terbunuhnya Ismail Haniyah. Walaupun nalar umum, nalar publik mengatakan yang melakukan adalah Israel, tapi secara jujur, secara resmi, Israel tidak mengakui sekaligus tidak menolak tuduhan-tuduhan itu. Artinya apa? Secara hukum nanti mungkin Prof. Hik bisa lebih elaboratif soal itu. Secara hukum kalau nanti Iran melakukan sebuah serangan balasan, itu akan kurang lebih sama sebagaimana Hizbullah menganggap Israel melakukan pelanggaran kedaulatannya karena melakukan serangan yang tidak bisa dianggap sebagai balasan karena Hizbullah tidak mengakui dia terlibat di dalam penyerangan terhadap dataran tinggi Golan. Nah, Kang Hasib, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Kang Hasib. Saya ke Prof. Hik, kalau begitu Prof. Hik, kita paham juga bahwa Indonesia berkali-kali menyerukan ada kemerdekaan di Palestina di tengah konflik yang terjadi di sini. Dengan kita sudah mendengar suara dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin yang mengecam tindakan ini, Indonesia bisa melakukan apa lagi dengan semangatnya untuk bisa mencapai yang namanya semangat agar Palestina merdeka ini? Ya, yang pasti adalah sangat menarik ketika Pak Prabowo berkunjung ke Turki dan kemudian ke Rusia ya. Karena memang kunjungan ini untuk mempererat hubungan kedua negara pasca nantinya Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi ini persiapan ke arah sana. Tetapi bukannya tidak mungkin dalam pembicaraan yang khusus Pak Prabowo berbicara terkait isu-isu kalau dengan Rusia mungkin berkaitan dengan Ukraina, tapi juga masalah yang terjadi di Gaza. Demikian juga dengan Erdogan, saya duga bahwa ada pembahasan mengenai apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Nah, inilah yang mudah-mudahan bisa nanti dimunculkan sebagai upaya bagi Indonesia untuk bisa berperan dalam permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Saya sih melihatnya bahwa tidak ada pilihan lain sebenarnya selain Perdana Menteri Netanyahu diturunkan dari kursi Perdana Menterinya. Karena apa? Ini merupakan perang sebenarnya Netanyahu terhadap berbagai pihak yang menurut Netanyahu bertanggung jawab terhadap serangan tanggal 7 Oktober. Nah, permasalahannya adalah bagi Netanyahu tidak akan selesai perang ini kalau semua unsur Hamas di Gaza itu dihilangkan. Karena apa? Termasuk anak-anak juga. Karena anak-anak ini suatu hari nanti mereka menjadi dewasa dan justru bisa lebih militan untuk melakukan serangan ke Israel. Nah, ini yang kemudian oleh masyarakat internasional dianggap sebagai suatu tindakan genosida. Karena apa? Juga menghilangkan anak-anak, bahkan perempuan. Dugaan saya ya supaya para perempuan tidak melahirkan anak-anak Palestina yang kemudian akan punya potensi untuk menyerang Israel. Baik. Nah, jadi satu-satunya jalan adalah menurunkan, dan ini kita kembalikan kepada Amerika Serikat. Karena selama ini Amerika Serikat negara memang yang kuat kita harus akui, tetapi dia selalu berada di belakang Israel meskipun Israel melakukan kesalahan. Nah, ini yang membuat geram banyak negara, yang membuat geram Iran, dan kemudian dia melakukan perang proksi melalui Hezbollah, Hamas maupun Houthi terhadap Israel, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini merupakan tindakan sebuah negara kepada negara lain, gitu. Oke, terakhir untuk Anda Pak Dubes terkait dengan proses evakuasi warga negara kita yang masih berada di sana, apa yang bisa dijamin begitu oleh KBRI agar prosesnya ini tetap berjalan kondusif di tengah kondisi yang Anda katakan tadi makin kesini justru makin panas di sana? Ya, tentu saja kita hari ini sebetulnya sudah kemarin ya kami sudah menyampaikan usulan untuk dan sekaligus pertimbangan-pertimbangan kepada Kementerian Luar Negeri untuk menetapkan Beirut dalam status siaga 1. Artinya dengan siaga 1 maka
kebijakan dilakukan evakuasi itu dijalankan. Dan saya hari ini juga mendengar sudah diambil langkah-langkah persiapan untuk kemungkinan mengirimkan pesawat terbang dari Indonesia untuk dapat mengangkut warga negara ini. Oke. Tapi tentu saja kita masih menunggu perkembangan di Beirut. Oleh karena kita tahu kalau ukurannya itu di perbatasan, sebetulnya apa yang terjadi di perbatasan Lebanon Selatan dengan Israel itu sudah terjadi perang ya antara Hizbullah dengan Israel sejak tahun yang lalu, sejak Oktober. Dan perlu dicatat bahwa korban di pihak Hizbullah di Lebanon Selatan itu hampir 500. Pada hari ini saya menghitung sudah mencapai 497 korban jiwa. Dan belum tingkat kerusakan infrastruktur. Sementara Israel sekitar belasan tentara mereka juga tewas dan 111.000 pengungsi Israel dari wilayah selatan dari perbatasan di Israel Utara itu yang meninggalkan kota mereka di perbatasan untuk menjadi pengungsi. Yang kemarin pidato Netanyahu di Kongres dia sampaikan 80.000 dari berbagai kantor berita di sini itu angkanya mencapai 111.000. Artinya kalau di perbatasan sudah serius, yang kita hanya perlu waspadai adalah ketika eskalasi menuju ke kota Beirut yang jaraknya sekitar 190 km dari perbatasan di Lebanon Selatan ini semakin buruk akibat kemarin serangan Israel di Beirut Selatan yang menewaskan pemimpin Hizbullah yang konon kabarnya adalah penasihat militer dari Sekretaris Jenderal Hizbullah, dan peristiwa yang terjadi di Teheran. Prosesnya ini tentu menarik untuk dicermati sejauh ini ya Pak ya. Hampir semua perwakilan negara asing sekarang sedang mempersiapkan kemungkinan dilakukannya evakuasi. Oke, Pak Dubes, terima kasih banyak. Kang Hasib, terima kasih. Prof. juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat malam waktu Indonesia untuk Anda semua.